Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai acara Saudi Expo yang ketiga ini, sebelumnya Ana mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman PPM Saudi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kepada teman-teman yang baru join live, kita sekarang insya Allah akan ada acara Saudi Expo yang ketiga, yang kita akan mengulik tentang beasiswa Perancis Satam University. Dan insya Allah kita akan panggil narasumbernya. Langsung dari Al-Khart, Riyadh, Saudi Arabia. Insya Allah 52 peserta. Mungkin bisa absen dulu nih teman-teman, dari mana aja. Ada yang dari Saudi mungkin, atau dari Yaman, atau semua teman-teman rata-rata dari Indonesia. Pilih dong dari mana aja nih kotanya. Ada yang dari Papua kan? Insya Allah satu ya. Beliau lagi di Mekah sekarang. Tiga mahasiswa Taibat. Sambil kita undang Assalamualaikum, Ana dari NTB, saya kuliah di Saudi. Insya Allah akan kita bahas pada live kali ini. Ana coba undang dari narasumber. Oh, suaranya kecil ya? Harap sabar ya teman-teman, ada kendala sedikit.
Ahlan teman-teman, Afwan sebelumnya. Oke. Afwan sebelumnya tadi ada kendala. Aneh nggak bisa incit PTMI Al-Khord. Mungkin ada kendala kayak. Mungkin alhamdulillah Suara antumnya kecil, Ustaz. Terdengar suara nggak? Sebentar, Ustaz. Nggak ada suaranya? Bentar. Ya, terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Suaranya belum terdengar. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, terdengar, Ustaz. Ada suaranya nggak, Ana? Terdengar. Masih. Terdengar, Ustaz. Jelas. Kalau aneh terdengar. Ya, kalau Ana juga terdengar. Aman, Oke, Ustaz. Oke, langsung kita mulai aja. Afwan teman-teman. 15 menit waktu udah berjalan. Insyaallah kita akan berkatanya tentang beasiswa Princess Tatam University. Sebelumnya
Kaifal hal? Bikhair Ustaz, Ustaz. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya Ustaz? alhamdulillah khair. Siapa nama antum Alhamdulillah. sebelumnya? Lupa Ana nih. Ahmad namanya ya? Ahmad Naufal Ustaz. Ahmad Noval. Anda Ahmad panggilnya apa Naufal. nih? Bebas Ustaz. Panggil Antum dari Naufal Sunda juga kan? boleh. Ya, saya dari Sunda. Anda panggilnya Kang aja kali ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Insya Allah. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama Ana Muhammad Faiz dari Universitas Thaibah Madinah Munawwarah. Insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah Anda baru selesai umroh tadi dan Masya Allah. ya karena acara ini Anda nggak sempat tahlul jadi tahlul pakai gunting. Alhamdulillah, insya Allah menemani teman-teman sekalian bersama Kang Ahmad. Jadi Kang Ahmad sekarang semester berapa nih di Ana Universitas? sekarang di semester 2 Ustaz. Ana sekarang semester 2. Alhamdulillah semester 2 di Fakultas Bahasa Inggris. Oh, Di masya Allah, Fakultas Humaniora di jurusan Bahasa Inggris Ustaz. bahasa Inggris. Iya Ustaz. Oke, Ana agak terkejut sih. Biasanya biasanya orang-orang Indonesia kan milih kampus Saudi itu kan ke agama ya. Betul Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Mungkin bisa ceritakan background dari kampus itu sendiri gimana? Jadi begini Ustaz. Yang pertama perkenalkan dulu saya Ahmad Nova Rozan. Saya dari Prince Hamid Abdul Aziz University. Prince Hamid Abdul Aziz University ini letaknya ada di kota Al-Kharaj. Itu ada di tenggaranya ibu kota Riyadh. Itu kurang lebih sekitar 80 kilo atau 90 kilo dari ibu kota Riyadh. Tempatnya cukup strategis dari ibu kota. Di Al-Kharaj ini juga menjadi tempat industri. Industrinya Saudi. Kalau kita bilang Al-Kharaj ini kita bisa anggap sebagai Karawang lah. Atau Bekasinya, seperti itu. Atau Depok lah bisa kita bilang. Nah, kayak gitu, Ustaz. Al-Kharaj ini kenapa dinamakan Al-Kharaj, Ustaz? Jadi ada cerita unik, Ustaz, yang saya dengar dari masyarakat-masyarakat di sini, Ustaz. Oke. Nah, jadi sebelum kita Apa? membahas kampusnya, Ustaz, kita bahas kenapa sih ada kota namanya Al-Kharaj, Ustaz. Oke. Nah, begitu, Ustaz. Jadi Al-Kharaj ini asal katanya dari kata kharaja, itu keluar. Nah, ada dua versi di sini, Ustaz. Yang pertama itu versi bahwa di sini tuh karena banyaknya mata air, Ustaz. Nah, makanya dinamakan kharaja, yang keluarnya mata air. Yang kedua itu, kharaja makna kedua itu karena tempatnya kalau hujan dari Riyadh itu diarahkan ke Al-Kharaj airnya, Ustaz. Jika hujan di Riyadh. Jadi Menarik juga, Ustaz. ada sebuah kanal yang cukup besar di sini, itu diarahkan ke sini kalau hujan, Ustaz. Walaupun di Saudi memang jarang hujan, begitu, Ustaz. Iya, iya. Dan kalau kawan-kawan semua pernah ke umroh, kawan-kawan pernah beli namanya yogurt Asofi Al-Maroi. Nah, itu pabriknya ada di sini, Tad. Jadi di sini walaupun gurun ada peternakan sapi, Tad. Masya Allah, sapi Begitu, ya. Masya Allah. Ya, Tad. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Jadi Al-Kharj ini spesifiknya tuh di provinsi apa nih, Ustaz? Di Provinsi Riyadh, Tad. Provinsi Riyadh. Al-Kharaj Oh, ini berarti kabupaten lah, kayak bisa kita bilang. gitu, masih di Riyadh, ibu kota berarti ya. Ya, masih di ibu kota, Tad. Berarti tetangga dengan KSU dan Jamaah Imam ya. Tetanggaan Atau cuman jauh. 80 kiloan, 90 kilo lah, Tad, ke arah sana. Oke. 80 kilo. 1 jam lah kurang lebih kalau ke KSU atau ke 1 jam setengah ke KSU atau ke MCU. Kayak gitu, Tad. Tetanggaan gitu. Tadi antum Alhamdulillah. bilang antum di jurusan bahasa Inggris. Iya, Tad. Eh, Background dari kampus itu sendiri gimana? Ada agamanya kah atau Jadi memang umum? Jadi begini, Sad. Memang di kampus kita ini, qadarullah, ketika angkatan anak masuk, anak itu angkatan kedua, masuk tahun 2000, keterima tahun 2023, berangkat bulan tahun 2024, Sad. Nah, jadi kampus kita itu memang asalnya ada jurusan agama, Sad. Ada jurusan Dirasat Islamiyah sama logo Arabia. Namun, qadarullah ditutup dari tahun 2019 kalau tidak salah, atau tahun 2020 sudah ditutup saat jurusan agamanya. Jadi ketika kami masuk, yang kami berharap di sini untuk belajar agama, kita udah bisa ngapain, Sad?
kita mau tidak mau mengambil jurusan yang memang kita sukai, yang memang kita Oh, sukai begitu Ustaz. berarti antum ini pertama kali masuk pendidikan Satam ini pernah udah masuk jurusan Islamiyah gitu? Belum Ustaz, belum Belum. masuk jurusan Islamiyah, Oh, namun gitu. keburu ditutup. Jadi ketika Anda masuk, Islamiyah itu ditutup fakultasnya, begitu Ustaz. Oh, Jadi kami dan jadi karena kawan-kawan memilih jurusan yang memang ada aja gitu, yang tersedia, begitu Ustaz. bahasa Inggris ya. Ya, Berarti bahasa Inggris. mau mau tidak mau bisa bahasa Inggris loh. Sedikit-sedikit Ustaz. Oh iya, antum ini lulusnya dari studi Saudi ya? Ya, saya di studi Saudi Ustaz. Tahun Jadi 2023. tahun 2023, ya, daftar tahun 2022. 2000, ya, 2022, sorry. Oh, berarti generasi pertama SIS lah ya. Iya, termasuk Ya, generasi pertama ICS Ustaz. Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, gimana sih tips dan triknya Tips dan lulus triknya Ustaz. SIS yang pertama? Itu kan ada Jadi, ini tuh, ada pilihan kampus ya kan? ya, pengen kamu Ustaz. Kalau setahuannya dulu 3 ya. Itu Tiga antum ya. memang pilih Al-Khors ini di awal, tahu gimana ya? Kebanyakan orang kan taunya kan UIM atau Iya Ustaz. Unpuro atau KSU gitu. Antum gimana nih? Ceritain dong Jadi, pengalamannya. begini Ustaz. Cerita uniknya tuh, Anda tuh udah mulai daftar Saudi dari tahun 2021 Ustaz. Tahun 2021 Oh, ketika saya lulus SMA, saya daftar Saudi. Tentunya yang pertama kali saya daftar Universitas Islam Madinah. Impian semuanya, pasti. ya, Lalu tahun 2022, tahun 2022, saya itu mendapatkan kabar bahwa Prince Satam ini dibuka saat beasiswanya masih menggunakan link kampusnya waktu itu. Saya daftar tahun 2022 bulan Agustus, daftar menggunakan link kampus. Nah, akan tetapi tidak ada respon sampai September. Lalu di bulan November saya daftar lagi lewat Studin Saudi. Ada kabar waktu itu daftar. Nah, jadi urutan yang pertamanya itu saya Universitas Islam Madinah, Zat. Yang kedua itu Prince Satam, yang ketiga itu Haverbatin. Jadi saya sekarang karena sudah banyak sekali mendaftar ke beberapa kampus di Timur Tengah dan beberapa negara, jadi sudah cukup putus asa. Akhirnya saya Bismillah, ini pendaftaran terakhir saya. Alhamdulillah oh, keterima Ustaz. Keterima di bulan Desember 2020, enggak, di bulan Desember 2022 itu sudah kabul mabdai Ustaz. oh, cepat juga berarti ya. Cukup 1 bulan ya. Lalu setelah itu nunggu 1 bulan, nunggu setahun sampai di bulan November tanggal 22 saya nih HI. Setahun tunggunya. Nah, lalu Allah, kita termasuk cepat kan? qadarullah, ya Ustaz. Qadarullah baru bisa berangkat di bulan Februari tanggal 22 ke Saudi Arabia. Februari 2024 ke Saudi. Seperti itu Ustaz. Oke. Jadi, Ana mau tanya nih, Boleh Ustaz. antum daftar ISS ya kan? Eh, menurut antum acuan yang paling diterima itu kan diminta berkas ya itu dong, Ya, misalnya Ustaz. tausiahnya atau segala macam berkas-berkasnya. Apa sih patokan utama yang menurut antum tuh bisa diluluskan gitu di Al-Khor di ini Universitas Satam? Yang pertama tentunya doa Ustaz. Doa orang tua, doa Oh pasti doa diri sama pribadi doa itu ya. pasti Ustaz. Doa itu kekuatan doa. Yang kedua itu lengkapi berkas-berkas lengkap mungkin Ustaz. Lengkapi berkas-berkas lengkap mungkin. Alhamdulillah berkas itu sangat lengkap Ustaz. Dari mulai Masya Allah, berarti tasbih dan lain-lain. berkas-berkas yang harusnya itu opsional kita isi juga gitu ya. Kita isi juga Ustaz. Kita isi juga. Ya Allah. Jadi kita isi. Kita isi. Lalu kita juga, Anda juga waktu itu mencoba untuk apa namanya Ustaz? Setelah mengisi-misi berkas ini, mungkin yang saya dengar dari beberapa kawan pun di Satam ini, banyak yang keterima tuh ketika dia menjadikan Satam pilihan pertama dan pilihan kedua, Ustaz. Kayak gitu, Ustaz. Nah, mungkin qadarullahnya di pilihan satu dan pilihan keduanya itu, Ustaz. Kalau secara umum tidak ada spesifik masuk Satam itu kalau lolos bagaimana, tidak. Cuman memang saya dengar dari Idaroh itu jika kita memprioritaskan Satam sebagai nomor 1 atau nomor 2, kemungkinan besar keterima itu besar, Ustaz.
Oh gitu. Kemungkinan besarnya. Karena Ya, waktu itu Anda baru dapat kabar nih, Persis Satam salah satu dari tahun ini yang paling banyak menerima mahasiswa baru ya. Sohih, Ustaz, Sohih. Masya Ada Allah, sekitar 52 orang, Ustaz. Mahasiswa baru yang 52 orang. yang sudah datang sekitar 45 baru datang. Oh, berarti ini termasuk yang recommended, insya Allah. Jadi Termasuk rekomendasi, teman-teman Ustaz. kalau SIS buka nanti, bisa tuh jadi pilihan. Terutama bagi yang ingin mengambil jurusan umum. Yes, Untuk jurusan nih, Sat, di jurusan Persis Satam ini apa sih jurusan favorit di jurusan favorit. ya Jadi yang bisa kampus kita dimasuki ini oleh mahasiswa internasional? masih internasional. Oke, Ustaz. Eh Sebenarnya, Ustaz, kalau untuk fakultas favorit di Satam ini, fakultas favorit teknik, Ustaz. Fakultas teknik. Teknik. Teknik, ya ada teknik komputer, ada teknik elektro, ada teknik sipil, teknik industri, itu banyak, Ustaz, teknik. Itu termasuk favorit dan bisa dimasuki oleh tulabinah, tulab internasional, mahasiswa internasional. Lalu yang kedua itu ada bisnis and management, Ustaz. Itu dalamnya ada marketing, ada human research, ada juga akuntansi di sana, Ustaz. Nah itu bisnis administrasi. Yang ketiga itu ada juga satu lagi konun, Ustaz, hukum. Tapi hukum Saudi, ya, konun Saudi. Ya, Bukan bukan hukum Islam, bukan syariah, bukan. Nah, yang terakhir itu ada di humaniora, Ustaz. Di Science and Humaniora. Itu ada fakultas kimia. Yang pertama ada fakultas fisika, ada fakultas riyadhiyat, matematika. Yang terakhir ada fakultas bahasa Inggris, Ustaz. oke. Nah, dan yang Ah, paling terakhir itu, yang sekarang lagi ditutup, Ustaz, ada fakultas tarbiyah. Itu ada pendidikan anak TK, kindergarten kalau nggak salah ya, pendidikan anak TK. Yang kedua itu ada fakultas pendidikan bahasa Arab, prodi fakultas pendidikan bahasa Arab. Lalu ada juga prodi di Universitas Islamiyah, Ustaz. Namun oh sekarang gitu. tarbiyah ini keseluruhan ditutup, Ustaz. Itu ada kemungkinan nggak, Sat? Atau ada nanti dapat kabar itu akan dibuka lagi Nah, kami belum bisa menjanjikan kalau itu, filmnya Ustaz. ya? Ya, belum bisa Oke. menjanjikan. Berarti untuk umum insya Allah terbuka luas ya, Sat? Kalau Insya untuk umum Allah. terbuka luas dan kawan-kawan jangan khawatir. Kawan-kawan jangan khawatir walaupun kita masuk di umum, lingkungan kita di sini lingkungannya cukup agamis, Ustaz. Jadi kita Oh, Masya Allah. banyak halakoh-halakoh masyaikh, banyak masyaikh-masyaikh yang buka durus. Entah itu di masjid, entah itu di rumah. Itu banyak, Ustaz. Dan banyak juga seperti barnamij-barnamij ilmiah, barnamij-barnamij syar'iyah, Ustaz. Di Al-Kharaj ini. Oke. Oke, Begitu, siap. Ustaz. Ane mau nanya juga nih tentang mahasiswa baru yang Ya, tadi 52 orang ya. sorry, Ustaz. Itu rata-rata mereka itu mengambil jurusan umum semua berarti. Iya, Ustaz. Alhamdulillah dan qadarullah juga. Jadi mereka kebanyakan memang berharap untuk masuk jurusan agama, namun di syarat Hmm, kabul itu mereka keterimanya di jurusan umum, Ustaz. Ada yang di bahasa Inggris, gitu. ada yang di teknik, ada yang di bisnis, manajemen, begitu, Ustaz. Begitu. Oke. Oke, kita masuk ke ini, Zat. Oh, ada yang nanya juga, Zat. Di Perancis Satam itu ada ini nggak, Zat? Mahasiswa baru udah masuk nih. Ada persiapan bahasa nggak? Kan ya, ini belajar umum ya. Mungkin sebagian dosen kata pengantarnya mungkin pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, Ustaz. Bahasa Inggris ya. Nah, itu Ya. gimana? Ada persiapan bahasakah mereka atau langsung masuk S1 gitu aja? Ya. Jadi begini, Ustaz. Jadi kampus ini cukup banyak gebrakannya, Ustaz. Jadi kita diwajibkan untuk masuk Ma'had Lughah minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun, Ustaz. Tapi di sana kita tidak belajar bahasa Inggris. Kita belajar fokus ke bahasa Arab dan kepada kebudayaannya, kepada sakofah Arabnya. Jadi terkadang para dakatir itu mengajarkan bagaimana menuang kopi, bagaimana menggunakan shimag, bagaimana cara ada orang Arab gitu, agar kita bisa bermuamalah dengan mereka di sini. Karena di sini tuh masih kental, Set. Suasana Arabnya masih kental lah gitu. Dan diajarkan juga bahasa Arab dan sebagian diajarkan bahasa-bahasa Amiyah, Set. Seperti itu. Masya Allah. Ya, nah jadi tapi ketika masuk ke kuliah, Set, itu rata-rata pelajaran full bahasa Inggris. Jadi begitu, Ustaz. Nah, ketika full bahasa Inggris ini, Ustaz, kita belajar mandiri otodidak bahasa Inggris.
mau tidak mau, dan karena emang itu tuntutan juga, Ustaz, tuntutan apa namanya? Tuntutan pelajaran. Namun ada beberapa madah khususnya di fakultas saya dan beberapa fakultas itu yang menggunakan bahasa Arab seperti Sakofa Islamiyah, Maharatul Lughah, Maharatul Isol, ada Sirah Nabawiyah juga. Itu ada beberapa MKD lah kalau kita bilang, itu memang harus menggunakan bahasa Arab, Ustaz. Oh, gitu. Jadi Berarti kita punya seakan-akan kita ini harus menguasai dua bahasa ya kalau mau ya mengikuti gitu, program. Ustaz. Jadi kita punya punya dua bahasa saat di sini, Oke. alhamdulillah punya dua Ya, bahasa. insya Allah teman-teman udah ada gambaran ya kalau sana ingin memilih Presiden Satam. Ah, kalau menurut antum nih, eh, untuk teman-teman, recommended nggak Sat, untuk memilih kampus Presiden Satam ini? Salah Sangat-sangat satu. recommended. Sangat-sangat recommended. Apalagi yang jurusan umum ya Sat? Ya, bagi kalau emang suka jurusan umum dan ingin belajar agama, ingin masuk jurusan umum juga, sini solusinya, Ustaz. Oke, insya Allah. Dan perlu diketahui, Ustaz, perlu diketahui di sini tuh tidak hanya lulusan pondok saja. Ada lulusan SMK, ada lulusan SMA yang kuliah di sini sekarang. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi terbuka Oke, kita. ada juga nih soal dari teman-teman nanya teman-teman juga nanya, ada nggak di sana buka prodi S2 dan S3 jenjang magister sama doktorahnya Sat? Kalau untuk S2, Ustaz, sekarang tuh memang kalau dibuka di sisi, Ustaz, itu ada memang Trisakti itu. Namun sampai sekarang belum ada satupun mahasiswa internasional yang keterima di S2, Ustaz. Belum ada. Kalau yang S3? Belum ada juga, Ustaz. Namun Oh ketika gitu, buka berarti SIS itu terbuka, Ustaz. Ya. ya berarti dibuka, cuman belum ada gitu ya, Ya, belum, Ustaz. maksudnya Sorry. belum ada yang oke. Ada ini nggak, ada akwatnya nggak Sat? Untuk Ahwat, kalau kalau buka di SIS juga, Ustaz, untuk Ahwat tuh Akwat ada. akwat Ya, bagi tulab kharijiyah. ya ada itu kalau buka di SIS tuh ada terbuka untuk Ahwat. Bahkan kampus pun pernah mengumumkan bahwa terbuka untuk Ahwat, Kharijiyah. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada satupun, Ustaz, dari Kharijiyah yang keterima di kampus kita, Ustaz. Oh begitu. Begitu. Kalau untuk Cuman bangunan, untuk ini ada banyak, Ustaz. ya mungkin kita khususnya mungkin kampus belum belum siap kayaknya. Ya, betul, Mungkin Ustaz. kasusnya sama kayak kami Sat, yang di Paibah ini. Awalnya itu nggak ada yang lulus, dibuka, cuman nggak ada yang lulus. Tahun ini S2 ada yang lulus ya, alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin bisa jadi sama kejadian kayak gitu. Insya Allah kita Iya, doakan. betul. Jadi teman-teman yang pengen lanjut S2 atau S3, selagi dibuka di studi Saudi, insya Allah bisa kita apply. Gitu ya, Sat? Iya, Ustaz. Sorry. Oke, siap. Eh kita masuk ke fasilitas, Sat. Oh, Anda tengok, Masya Allah, foto-foto dari kampusnya itu megah-megah, Insya Allah. Itu alhamdulillah. fasilitas apa sih yang kampus kasih ke mahasiswanya? Pertama, pasti beasiswa gratis ya. Beasiswa gratis. Terus apa sih yang paling mencolok? Jadi yang pertama itu tentu beasiswa gratis, Ustaz. Apa maksudnya? Kita beasiswanya semuanya, Ustaz. Dari mulai tiket pulang, seperti kampus-kampus Saudi yang lainnya. Itu general, semua sama. Lalu yang kedua, fasilitas kita itu satu kamar bertiga, Ustaz. Dengan fasilitas seperti kita bilang, seperti bukan seperti asrama, seperti lebih ke seperti apartemen, Ustaz. Kalau kita bilang, seperti apartemen lah bisa kita bilang. Lalu ada fasilitas ini, Ustaz, stadion. Apa suaranya jelas nggak? Jelas, Ada jelas, Ustaz. yang Jelas, jelas jelas, ya? jelas. Berarti mungkin ada yang komen nggak ada suaranya, mungkin nggak bermasalah mungkin ini. Iya, Ustaz. Jadi Ya, kita lanjut. ada stadion, Ustaz. Ada stadion cukup besar. Bisa Ya. kita katakan itu standar nasional, Ustaz, di Saudi ini cukup besar. Lalu Anasar juga main nggak di sana? apa, Ustaz? Anasar main nggak di sana? Wah, kalau Al-Azhar enggak, Ustaz. Tapi kalau perlombaan mahasiswa, Ustaz, mahasiswa antar kampus Uh, itu ada memang, Ustaz. Selalu diadakan di Al-Kharaj, Ustaz. oh, Insya Allah. Dan ada gedung untuk bela diri juga, Ustaz. Ada gedung untuk berenang. Tentunya ada fasilitas makan gratis. Alhamdulillah. Kampus Gratis, kita gratis tanpa bayar. tanpa bayar, Ustaz. Namun Wah, ini Masya Allah. kita berbicara sekarang. Kalau kedepannya kurang tahu, Ustaz. Cuman sekarang karena ada yang mau sini yang memberikan, jadi kita
full gratis. Full gratis. Tentu Ada. kalau masuk fakultas teknik Ustaz, itu fasilitas juga mewah. Ada laboratoriumnya dan eh, apa namanya? Dan ada juga tempat untuk prakteknya Ustaz. Dan kampus itu unik Ustaz. Kalau kita ngambil umum, nanti ketika kita di semester 8, semester 7, kita diwajibkan untuk magang selama 3 bulan Ustaz. S1 itu. Iya, S1, magang 3 bulan di perusahaan-perusahaan Saudi Ustaz. Dan dibayar. Apapun jurusannya, ya selama jurusan umum itu bebas untuk magang Ustaz, selama 3 bulan. Diberikan itu masuk ke penilaian juga Ustaz. Jadi beberapa senior kami dulu itu ada yang magangnya di perusahaan pariwisata di Saudi, di Riyadh. Itu yang jurusan bahasa Inggris. Lalu ada yang magang di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar Ustaz, di Saudi. Kita di 3 bulan, selama 3 bulan itu Ustaz. Di semester 7 kalau tidak salah, atau semester 8. Begitu Ustaz. Masya Allah. Tertarik juga nih teman-teman kayaknya. Dengan Iya, Ustaz. fasilitas yang sangat mewah. Yang mana Anda baru dengar ya, Zat, ada makanan dikasih kampus gratis gitu. Biasanya kan kayak di Universitas Islam Madinah, dia kan dikasih dengan ini ya, dengan dibantu kampus. Misalnya satu makan 2 real, 3 real gitu. Dan itu tetap bayar. Dan Anda tengok Persatam ini yang paling bagus fasilitasnya gitu. Baik, Ustaz. Di luar fasilitas yang lain ya, seperti tiket pulang pergi, ya kan, apalagi badal ya kan, badal tajhis atau badal kudum ya, pertama kali datang dari kampus. Betul. Mukafaahnya sama nggak, Zat? Mukafah sama Ustaz, tapi untuk jurusan teknik itu beda 150 real Ustaz. Jadi kalau teknik itu 990 real. Kalau jurusan yang adab ini humaniora bisnis itu 840. Khusus untuk teknik dan kimia itu 990. Oke. Asramanya itu di dalam kampus kah atau di luar? Di dalam kampus, Tad. Di dalam kampus, kita masih di lingkungan kampus. Oh, berarti ke kampusnya dekat dong? Nggak perlu 1 naik. kilo lah, 1 kilo. Masya Allah, berarti luas banget nih kampusnya. Alhamdulillah, Tad. 1 kilo. Naik bus ya berarti? Enggak, Tad, jalan kaki. Kita terbiasa jalan kaki. Yes, berarti bisa beli sepeda olahraga ya? Sepeda, skuter, lari, Tad, bisa, Tad. Begitu, Wi-Fi Tad. ada juga sih, kan? Wifi gratis ini full, Tad. Tidak ada batasan untuk wifi, apalagi di asrama. Full akses. Masya Allah. Tapi iya, tidak diban. Iya, Tad. Tidak ada yang di blok atau apa. Full akses, Tad. Alhamdulillah. Masya Allah. Full akses. Oke. Begitu, Tad. Oke, benefit udah kita bahas. Ini Zat, masalah mahasiswa baru ya. Masa baru ini mereka masih pakai iqomah kah atau sekarang kan ada kabar terbaru ya, mereka harus pakai visa taklimiyah. Iya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya sekarang daftar SIS diterima, itu mereka memakai visa taklimiyah. Dan Persisatam rata-rata memakai visa taklimiyah atau masih pakai iqomah? Hampir 52 itu semuanya pakai taklimiyah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Itu gimana sih ini, Ustaz? Jadi gimana peraturan baru dari visa taklimiyah ini? Kan berbeda nih dengan iqomah atau KTP surat tinggal. Karena kan mereka visa gitu. iya, Ustaz. Jadi mereka itu setelah visa taklimiyah itu kan mereka itu sangat berbeda, Ustaz. Berbeda jauh dengan visa dirosah yang dulu saya itu lakukan visa dirosah. Jadi mereka tuh visanya dalam bentuk elektronik, Ustaz, e-visa. Nah, setelah itu ya e-visa, ketika datang ke Saudi, mereka tuh iqomahnya tidak dibuatin oleh kampus, tapi buat sendiri, Ustaz. Tetap dapat iqomah? Bukan iqomah kita katakan, tapi hiwayatul zair, Ustaz. Oh gitu. Ya, jadi ketika buka di Absyir itu kan kalau kita kan hawiyatul mukim, Ustaz ya. Hawiyatul mukim. Kalau mereka tuh zair. Oh gitu. Nah, dan fiturnya pun lebih sedikit. Tapi mereka lebih banyak keuntungan. Mereka dibolehkan untuk kerja saat part-time. Tentu mereka dibolehkan untuk kerja. Dan beberapa keuntungan juga mereka sebenarnya lebih simpel, Ustaz. Kalau dulu kita biometrik itu kita harus pergi ke, ke Jakarta, Ustaz ya.
Ya, nah kalau yang ini tuh tidak perlu Ustaz, cukup menggunakan HP sudah selesai. Begitu Ustaz. Insya Allah. Lebih simpel ya. Cuman Lebih simpel Ustaz. itu ada pembaharuan tiap tahun atau gimana? Dari kampus ya sih. Nah, sampai sekarang tuh kami belum tahu pasti Ustaz, apakah itu akan diperbarui setiap 6 bulan atau setiap setahun, karena kami belum bisa mengeluarkan statement apapun Ustaz, karena belum ada yang dicoba nih Ustaz. Jadi harus memang dilihat dulu, Ya dicoba benar, dulu seperti itu Ustaz. Iya Ustaz. benar. Oke. Nah, terus untuk teman-teman Ah, mungkin yang kepo nih, Ustaz, teman-teman yang kepo bagaimana eh, fasilitas di Prince Satam, itu bisa bisa kunjungi PPMI Al Kharaj namanya. benar. Iya, Ya, PPMI Al Kharaj. untuk teman-teman yang kepo bisa kunjungi PTMI Al-Kharaj ya, Zat. Iya, di Instagram PPMI Al Kharaj. Ustaz. Ya, di situ insya Allah lengkap ya, Zat. Lengkap Ustaz di Baik sana. dari pembukaan kampus dan segala macam ya. Insya Allah kabar Iya, baru di sana. segala macam ya Ustaz. Dan yang uniknya Ustaz ya, yang mungkin salah satu unik Ustaz, kalau kalian suka bermain PUBG, kalau kalian suka bermain namanya PlayStation, itu kampus kita tuh ada kejuaraan Ustaz. Kejuaraan untuk e-sport. Dan rata-rata di kalau kejuaraan nasional antar kampus tuh di kampus kita Ustaz, tuan rumahnya. Dan salah satu pemain PUBG juga itu dari Indonesia Ustaz, yang kemarin dia angkat, diambil oleh kampus orang Indonesia. Seperti itu. Dan lomba-lomba Oh, memang lomba-lomba tuh sangat wah gitu Ustaz. Sangat 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 wah sekali hadiahnya kalau untuk lomba-lomba oke. di kampus kita. Eh, terus untuk ini, Zat. Untuk kan kebanyakan orang daftar Saudi kan pengen juga umroh atau haji ya. Nah Iya. itu gimana, Zat? Bisa nggak umroh ada fasilitas kah gratis dari kampus atau gimana? Atau berapa jam sih dari Al-Kharj itu ke Mekah atau ke Madinah? Dari Al Kharaj ke Madinah itu 12 jam Ustaz. Ke Mekah pun 12 jam. Jadi cukup cukup jauh, kita biasanya menggunakan bis. Kalau untuk umroh gratis memang selalu ada disediakan oleh kampus, tapi tidak setiap bulan. Terkadang kita diadakan ketika semesteran, Zat. Misalnya bulan Desember atau bulan ketika kita setelah melaksanakan UTS atau setelah melaksanakan UAS itu selalu ada gratisan, Zat. Atau misalnya kayak Fasul Kharif, ijazah yang November nanti itu disediakan saat umroh gratis biasanya. Namun jangan khawatir, di sini juga banyak jam-iyah, banyak juga lembaga-lembaga yang sering memberikan umroh gratis, Ustaz. Begitu, Ustaz. Nah, kalau untuk haji, alhamdulillah tahun kemarin kita dan termasuk anak pribadi diberikan haji oleh kampus, Ustaz. Ada sekitar kurang lebih 25 orang diberikan haji gratis oleh kampus. Masya Allah, nggak main-main Jadi, berarti. ya, Ustaz, jadi aneh kurang lebih baru setahun lebih dikit di Saudi ini langsung diberikan haji, Ustaz. Jadi tidak menunggu dulu sampai akhir. Begitu, Ya, Ustaz. ya, ya. Alhamdulillah. Oke, kita baca komentar dari mungkin teman-teman yang di sini ada pertanyaan biar kita tanya nanti langsung ke Pak Ahmad atau Kang Ahmad. Kita baca di kolom komentar, Kak. Ini ada yang nanya. Eh, apakah untuk jurusan umum berkas pendukung harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab semua atau gimana? Kalau untuk jurusan umum, yang kami ketahui itu kalau di Satam, Ustaz, memang harus diterjemahkan ke bahasa Arab semua, Ustaz. Oh begitu. Kalau Ya, bahasa Inggris bisa nggak? bisa juga sebenarnya, Ustaz. Cuman sampai sekarang saya belum pernah bertanya ke teman-teman dan belum ada info dari teman-teman kalau pakai bahasa Inggris itu lulus, Ustaz. Jadi aksanya memang menggunakan bahasa Arab, Ustaz. Oh begitu. Ya, Ya, diterjemahkan ke bahasa Arab semua. Dan kalau memang punya sertifikat IELTS atau misalnya TOEFL itu bisa langsung diupload aja, Ustaz, di studi Saudinya. oh gitu. Iya, Ustaz. Ya, berarti bukan terjemah sendiri berarti kan harus ada terjemah tersumpah Terjemah gitu ya. tersumpah, tentu, Ustaz. Nggak bisa terjemah sendiri. Iya, iya, iya. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau kita mengapply ke studi Saudi, berkas-berkas itu harus diterjemahkan baik itu ijazah, transkrip, SKCK, surat sehat, terjemahkan ke penerjemah tersumpah. Sorry, Ustaz. Gitu. Dan kalau SKCK ini gimana Zat? Misalnya nih kita daftar SKCK bulan ini, qadarullah nggak lulus. Semester berikutnya diperbaharui nggak Zat, SKCK? Kalau menurut Antum? Jadi Tahu gini, Ustaz, gimana? yang unik di mahasiswa baru sekarang tuh ada yang SKCK-nya hanya jadi Polres, Ustaz. Hmm. Dan
ada yang sudah kadaluarsa. Tapi mereka alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk lulus di sini, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah itu. Ya, Begitu, ya, Ustaz, kalau ya. untuk SKCK. Kalau untuk berkas pendukung lainnya, Anda sarankan untuk lengkapi semuanya selengkap mungkin dan usahakan untuk daftar tuh di awal, jangan di akhir. Jangan ketika studi Saudi sudah mau tutup, 2 hari lagi, 3 hari lagi daftar, enggak. Biasanya kampus Satam ini termasuk yang memberikan mabdai paling awal, termasuk. Jadi kami itu, Oh, nihai-nya tuh Ustaz, Masya Allah. ada 5 kloter. 6 kloter bahkan, nihai-nya. Kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Jadi terus bergulir, Ustaz. Makanya asanya itu kalau daftar tuh di awal-awal, Ustaz. Ketika studi Saudi dibuka, tunggu dulu 2 hari, 3 hari, daftar langsung. Begitu, Ustaz. Agar berkasnya dilihat oleh kampus paling atas, Ustaz. Oh gitu. Dari Satam sendiri itu kan 52 yang udah datang ya. Iya, Ustaz. Itu adakah yang masih belum berangkat atau udah berubah qabul mendai gitu? Satu. Jadi dari 43, jadi kami mendata tuh yang NIHI, Ustaz. 43 yang NIHI, dari 52 yang NIHI, 43 orang sudah ada di kampus, Ustaz. Sisanya berangkat tanggal 8 dan tanggal 13 Oktober, sebentar lagi. Dan sisanya memang ada bermasalah di visa, Ustaz. Kurang lebih ada 3 atau 4 orang, Ustaz, yang bermasalah di visa. Yang sampai sekarang kita belum bisa menemukan solusinya, Ustaz. Oh gitu. Berarti Jadi insya Allah mereka bakal tuh, ya. ya, so, jadi yang penting kalau daftar studi Saudi itu jangan sampai salah nomor paspor, jangan sampai salah nama, harus benar-benar diperhatikan, Ustaz. Betul, Karena betul. kalau salah paspor atau misalnya emailnya itu kita daftar pakai email kita, lalu emailnya dibajak atau emailnya lupa katakan, itu sangat-sangat fatal, Ustaz. Kayak begitu, Ya, Ustaz. ya, ya. Kalau ini bisa nggak, Sat? Misalnya kita ngambil jurusan bahasa Inggris nih. Terus tiba-tiba kita mikir tengah jalan, wah kayaknya ini salah khusus nih. Ya, Mau Ustaz. pindah lah. Bisa nggak gitu? Tentu di Satam ini pengalaman senior-senior kami itu bisa, Ustaz. Tapi setelah 1 tahun, Ustaz. Oh begitu. Ya, Setelah karena saya persiapan bahasa ya atau setelah mulai kuliah? nggak setelah mulai masuk kuliah, Ustaz. Ah, Memang pada hukum dasar itu tidak boleh, Ustaz, untuk tulamina baik dakili ataupun khariji untuk pindah takhasus. Akan tetapi ketika nilai kita bagus selama 2 semester berturut-turut, kalau bisa di atas 4,8 atau 4,7, itu kamu akan mempertimbangkan, Ustaz. Termasuk saya pribadi, oh, saya pernah datang ke Idaroh untuk bertanya apakah bisa pindah jurusan dengan nilai yang bagus dan uh, ingin mencari experience baru gitu, Ustaz. Ingin mencari tantangan baru. Kata kampus boleh, tapi setelah 1 tahun. Jadi lihat setelah semester 2 itu lihat lagi nilai kita ajukan takdim lagi ke kampus. Kayak begitu, Ustaz. ini ada yang Begitu komen itu. Sat. Gimana, Buat Ustaz? tur ke sana. Gimana? Ada tur ke sana nggak, Sat? Ada Tur tur kampus jauh lah. jauh, kalau kalau ke sini 12 jam, dan memang gak bisa sembarang orang masuk ke wilayah asrama. Kalau di Ah, sini tuh, karena oke. kita Ini menggunakan di toko, kita nggak bisa masuk sembarangan kayak gitu, Ustaz. oke. Di sini ada juga Sat. Di sana ada jurusan teknik perminyakan nggak, Sat? Atau petroleum engineering? Qadarullah belum ada, Ustaz, kalau di sini. Gitu. Iya, Ustaz, qadarullah belum ada. Ya, qadarullah kalau teknik itu belum ada sih. Kalau IPS masuk di sana gimana, Sat? Bisa nggak? Atau fakultasnya dominan IPA? Boleh. Jadi begini, ada kawan Ana, Hatta ijazah, kalau ijazah paket C boleh nggak, Sat? boleh banget, Ustaz. Teman Ana itu, dia SMA-nya itu di pondok, Ustaz. Ya. Jurusan bahasa, tapi sekarang dia masuk teknik. Oh, ya Allah. Iya, jadi di situ tidak melihat mana IPA, mana IPS, mana yang kalian suka, mana yang kalian memang tuju, itu sangat bisa, Ustaz. Sangat bisa. Ya Allah. Nah, kenapa saya milih bahasa Inggris ya? Karena memang dunia saya di bahasa, Ustaz. Dunia saya di bahasa, jadi saya milih bahasa. Karena memang dari dulu saya suka bahasa, saya milih jurusan bahasa. Jadi di sini tidak ditentukan oleh nilai bagus masuk teknik, enggak. Hmm, Ketika beda semangat, nanti kita dikasihin kertas oleh Idaroh dan dilihat isyar kabul kita. Kayak begitu, Ustaz. Oke. Dilihat.
Terus ini juga pertanyaan kan, ada asrama nggak untuk yang udah menikah? Nah, kalau yang udah menikah, qadarullah belum ada, Ustaz. Antum udah nikah belum nih? Alhamdulillah belum, Ustaz. Waduh. Qadarullah belum, qadarullah belum. Belum, Ustaz. Atau ada teman-teman yang udah nikah terus dapat asrama di kampus atau gimana? Jadi rata-rata di sini, Ustaz, ya di sekarang yang Hmm. terdata oleh kami itu yang sudah nikah itu ada sekitar 3 orang. Dan mereka memang ditinggal istrinya di Indonesia, tidak dibawa ke sini, Ustaz. Karena memang belum ada fasilitas untuk itu. Namun, Oh, beberapa kawan dari negara lain itu mereka membawa istrinya dan mereka ngontrak di luar, Ustaz. Nyewa oh, syukoh di luar. itu Kayak lumayan juga begitu. biaya kayaknya. Soalnya dilihat, Ya, lumayan biayanya, Ustaz. Tapi alhamdulillah ini terhitungnya cukup murah, Ustaz. Cuman yang memang suasananya berbeda dengan Mekah dan Madinah. Di sini suasana pergurunan, Ustaz. Bener-bener Saudi banget, kalau kita bilang. Bener-bener Saudi banget, Ustaz. Mungkin nanti bisa bisa Ana spill di pinggir kampus itu seperti apa nanti insya Allah bisa dicek aja di Instagramnya PPMI Al Kharaj. Itu semua ada bagaimana perjalanan dari asrama ke kampus kayak begitu ada semua, bisa dicek aja di sana begitu Ustaz. oke, ini terlalu banyak pertanyaan yang udah diulang, kayak udah terjawab. Kan? Coba Iya bagi Ustaz. teman-teman yang pertanyaannya udah dijawab dan nggak kita share, insya Allah udah ada jawabannya. Bisa dilihat di siaran ulangnya, insya Allah. Oke, kita, wah, insya Allah kita udah 45 menit ya, Ustaz. Perlu menit Ustaz. Insya Allah 10 menit lagi kita tutup. Absyir absyir Sebelum Ustaz. kita tutup, eh, ada ini nggak sedikit nasihat untuk teman-teman yang udah berkali-kali daftar Saudi, daftar UIN, daftar KSU, tahun 2 tahun nggak lulus. Itu gimana, Ustaz? Jadi Ada begini Ustaz. nggak sedikit? Insya Allah ada nasihat dan ini memang selalu saya ulang-ulang perkataan-perkataan ini ketika saya membawakan misalnya ada seminar beasiswa atau bagaimana ini perkataan saya yang selalu diulang-ulang. Ada satu perkataan. Ini bukan dari hadis, bukan dari apapun. Ini perkataan seperti ini. Hidup yang kita tidak perjuangkan, itu tidak bisa kita, hidup yang tidak dipertaruhkan, itu tidak akan pernah kita menangkan, Set. Hidup yang dipertaruhkan itu tidak pernah kita menangkan. Maksudnya apa? Ketika kita daftar ke Saudi, ketika daftar sekali, 2 kali, 3 kali, kita harus melihat bahwa ada teman-teman yang mungkin sampai nunggu 4 tahun, sampai nunggu 5 tahun baru berangkat. Nah, Betul, Ustaz. tapi ketika daftar 1 kali gagal, kita nggak pernah tahu kalau kita daftar yang kedua kalinya, kita bisa jadi itu lulus kita, momen kita. Tapi kita tinggalkan, karena kita sudah nyerah. Begitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Dan memang ke Saudi ini ada banyak yang saya lihat itu salah satunya beasiswa yang paling banyak menggunakan faktor eksternal. Maksudnya apa? Ke Saudi ini yang aneh lihat dari teman-teman dan cerita teman-teman ini, teman-teman saya semua itu kebanyakan tuh mereka menggunakan kekuatan doa. Jadi banyak yang memang bermasalah di visanya. Banyak yang memang bahkan dinyatakan sudah tidak akan berangkat. Namun kalau darurat setelah tahun depannya daftar lagi, berangkat. Jadi di saat ini banyak keunikan. Ada satu kasus yang memang beliau itu harusnya berangkat tahun 2023, namun visanya bermasalah. Daftar lagi tahun 2024, sekarang udah berangkat. Udah di sini bahkan orangnya. Karena itu karena mereka tidak menyerah. Itu dia mempertaruhkan hidupnya agar dia bisa menang gitu, bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Namun ketika kita misalnya hanya mengeluh, kenapa tidak lulus, kenapa apa namanya, kenapa kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bisa jadi mungkin kita harus banyak berdoa yang pertama. Kita harus meminta ridho orang tua kita. Lalu jangan fokus ke satu kampus, Ted. Dan keunikan pendaftar ini, para ikhwah semua tuh, uniknya tuh terlalu mengejar satu kampus, Ted. Misalnya, ingin ke salah satu kampus di Saudi ini, fokus ke dia aja terus. Dia nggak lihat bahwa ada kampus-kampus lain di pinggiran-pinggiran. Yang memang mungkin bisa jadi, itu rezekinya di sana, Ted. Betul, Ustaz. Betul. Iya, Ted. Dan itu memang memang terjadi, Ted, di kawan-kawan aneh semua di sini, Ted. Bahkan ada beberapa teman-teman itu nilainya mungkin bisa dibilang standar.
atau di bawah standar, dan ada yang lulus dan Iya, beberapa Ustaz. temanannya. Dan Ya, bahkan yang rezeki itu insya Allah nggak akan tertukar, Ustaz. Dan kalaupun eh, kalau seandainya pun Allah nggak takdirkan di Saudi, kita jangan berkecil hati. Dan insya Allah iya, Allah tahu yang terbaik bagi kita. yes, Ustaz. Saya pernah dengar bahwa kawan saya S1-nya tuh gak pernah keterima di Saudi, Ustaz. Namun ketika S2 daftar keterima. Ada yang seperti itu, Ustaz. Jadi memang kita Insya nggak Allah. pernah tahu nih kapan momen yang pas untuk kita keterima di Saudi. Bisa jadi di Indonesia justru lebih baik untuk kita, Ustaz. Bisa Betul, jadi. Ustaz. Itu Betul. itu sangat yang itu mungkin yang harus harus tetap di eh, apa namanya dipraktekkan dalam hidup kita gitu, Ustaz. Dan memang dari dulu saya selalu membiasakan setiap goal, setiap tujuan saya itu saya tulis di kertas besar-besar, Ustaz. Tempel di kamar. Sampai sekarang tulisan saya masih ada di kamar di rumah saya. Saya ingin ke Saudi. Lulus SMA, saya ingin ke Saudi. Ditulis. Jadi ketika kita ingat, ketika kita mau nyerah, kita ingat terus tulisan itu, Zat. Dan Masya Allah ya. alhamdulillah, Allah mudahkan, Zat. Begitu, Zat. Ya, ya, ya. Ya Allah. Ya, Alhamdulillah. sudah sekitar 50 menit kita di sini, Ustaz. Zat. Dan yang terakhir, Zat, mungkin Oh mulai ya, dari Anda, Zat, yang terakhir. Jadi, di Satam ini, Zat, jangan berkecil hati, Zat. Walaupun antum-antum semua ini keterima di jurusan umum. Termasuk Anda dulunya berkecil hati. Wah, saya ini nggak ada jurusan agama, datang ke sini untuk belajar agama. Ternyata, Zat, di luaran kampus itu, banyak para masyayikh yang ilmunya Masya Allah, Zat. Masya Yang Allah. mereka mungkin Berarti tidak, ya, ya, berarti kalaupun kita misalnya di kampus itu nggak ada, bahkan misalnya nggak ada fakultas agama, tapi di tempat itu banyak para masyayikh atau masjid-masjid yang membuka dars gitu, sorry, Zat. pelajaran agama. Berarti kita dapat dua sekaligus, dapat umum, dapat agama. Masya Sorry, Allah. Zat. Sorry, jadi ketika ketika kita keluar ke lingkungan masyarakat, harusnya ada beberapa masyarakat juga dekat kampus itu, Zat. Itu banyak para masyayikh yang mengajarkan ilmunya, Zat. Walaupun mereka mungkin tidak terkenal di YouTube, tidak terkenal di mana, tapi ilmunya mereka itu Masya Allah, Zat. Betul. Dan karena dekat dari Riyadh juga, Zat, jadi kita bisa ikut daurah ke Riyadh. Beberapa kawan tuh yang memang Masya Allah semangat, mereka berangkat ke Riyadh untuk daurah. Ya, Ya itu cuma ada. 1 jam, cuma sekitar 60.000 lah ongkosnya, 15 rial. Bisa, Zat. Kayak Oh, gitu. berarti kayak koran Quran, koran mutun, atau ikutin dars-dars muhadarah para masyayikh itu bisa nggak? Walaupun kita ambil pelajaran umum. Iya, Ustaz. Sangat-sangat bisa. Bahkan kampus pun mendukung hal itu, Ustaz. Jadi di kampus itu kita ada kajian tiap hari Selasa tuh, dan hari Senin kalau tidak salah, ya hari Selasa dan hari Senin, itu ada kajian di dalam masjid kampus, Ustaz. Di Masjid Sakan. Itu membahas fikih, membahas akidah, Ustaz. Begitupun kajian-kajian yang di luar kampus, yang di masjid-masjid pinggiran kampus, Ustaz. Bahkan ada kajian tuh dari asar, maghrib, isya itu ada kajian, Ustaz. Tiap waktu itu. Asar, maghrib, isya. Dan bahkan kitabnya, kawan-kawan semua, itu dikasih gratis. Tanpa kita bayar. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Salah satu nikmat yang mungkin Allah berikan dan hikmah dari itu semua, Ustaz. Bahkan sebagian yang kita sayangi juga, Mas. Bahkan di Indonesia aja mungkin beberapa kajian mungkin itu berbayar, Ustaz. Iya, Ustaz. Alhamdulillah di Saudi ini gratis, kampus gratis, muhadarah gratis, kita pun dikasih. Kita pun dikasih, Ustaz. Bahkan Masya Allah. kalau kita datang ke salah satu kantor untuk bawa kitab, kita dikasih 4 kardus sekaligus. 4 kardus kitab. Bisa buat maktabah di rumah kayaknya. Bisa buat maktabah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Yang penting ingat tujuan kita ke Saudi untuk apa? Untuk belajar atau untuk bekerja. Seperti itu, Ustaz. Kalau tujuannya untuk Betul. belajar, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya, Ustaz. Ya, betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir, teman-teman. Dari komentar yang kita baca. Kalau tidak mencantumi TOEFL, apa bisa keterima nggak? TOEFL surat bisa bahasa Inggris. Begini, Ustaz. Saya masuk Dan jurusan bahasa Inggris. nilai itu ya Ya, saya ada. masuk bahasa Inggris. Gitu, Ustaz. Tapi saya nggak pernah punya TOEFL. TOEFL nggak pernah. Jadi daftar aja di sini tuh tanpa TOEFL sama sekali. Masya Allah, tuh teman-teman. Itu nikmat apa lagi yang Iya. kita dustakan? Daftar jurusan bahasa Inggris, nggak melampirkan ijazah bahasa Inggris. Nggak melampirkan. Bahkan belum bisa bahasa Inggris sama sekali, Ustaz. Masuk. Waduh, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan
tentu dokter-dokter juga berkompeten, Sat. Jadi di sini ada dokter, bahkan ada salah satu dokter itu dari Indonesia, Sat, ngajar di sini. Ada juga dokter dari berbagai negara. Itu memang dokter-dokter yang rata-rata lulusan Amerika, lulusan Eropa, yang memang kita akui keilmuannya gitu, Sat. Untuk ilmu umum, Sat. Begitupun untuk Oh, dakatir-dakatir di jurusan agama. Maksud saya itu yang kadang membimbing kita untuk belajar agama di kampus ini, mereka pun lulusan MCU, lulusan kampus-kampus agama yang memang terkenal, yang profesor, doktor gitu, Sat. Yang mereka itu tidak meninggalkan kita walaupun jurusan agama tidak ada, mereka tidak melepas kita, Sat. Mereka tetap memantau kita. Seperti bayi yang selalu digendong, itu seperti itu, Sat. Ditanya, sudah belajar apa, bahkan dibuatkan barnamij di luar kerjasama dengan beberapa jam'iyah kampus itu, agar kita bisa belajar agama gitu. Alhamdulillah, Sat. Masya Allah. Oke, Zat. Alhamdulillah. Gak terasa 1 jam enak cerita sama antum. Iya, Sat. Alhamdulillah. Mungkin bagi teman-teman yang masih kepo dengan kampus PSAU ya, Iya, PSAU, Kampus Sat. Satam University, bisa kepoin Instagramnya PPMI PPMI Al-Faraj. Al-Farj. Ya. PPMI Al-Farj. Oke, Saya tulis. sebagai penutup, antum ada closing statement? Apa, Sat? Kata-kata terakhir sebelum penutup. Kata-kata terakhir dari saya, jangan pernah menyerah. Apapun yang takdir yang Allah berikan kepada kita, jalani. Jangan pernah mengeluh, karena kita tidak pernah tahu kapan bunga itu akan mekar. Seperti itu, Sat. Mungkin itu dari sana, Sat. Oke. Sip. Jazakallah khair pada Ustaz Waalaikumsalam, Ahmad. Sat. Insyaallah kita akhiri Saudi Expo yang ketiga ini untuk membahas Satam University, dan insyaallah akan ada Saudi Expo selanjutnya berkaitan dengan universitas-universitas lainnya. Jadi kepoin terus PPMI Arab Saudi, dan see you next time. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan, ikhlas, Mbak. Oke, ana izin pamit, Ustaz. Ya, Sat, izin pamit juga, Sat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi